Tahu Hari Perempuan Internasional tahu lah. Nggak tahu. Nggak tahu kayaknya. Tanggal berapa ya? Tahu sih tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret kan? Hari Perempuan Internasional 8 Maret. Oh, penting. Ya penting. Kalau Hari Perempuan sebenarnya itu Ya, sangatlah sangatlah penting. Penting lah, karena perempuan juga hebat, bisa mandiri. Hari Perempuan penting diperingati supaya kita bisa untuk reminder kita sudah seberapa capaian struggle kita. Penting untuk diperingati karena sesungguhnya untuk melihat kembali seberapa perjuangan yang dilakukan oleh perempuan dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan itu sendiri. kalau menurut saya pentingnya diperingatin itu penting ya, karena kan pasti aja kan perempuan-perempuan yang pertama mencetuskan adanya hari itu kan memiliki maksud sendiri gitu. Nah, kenapa perempuan itu harus ini loh dilihat kayak gitu sama banyak orang kayak gitu. Jadi menurut saya itu penting buat diperingati. Soalnya kenapa demikian? Karena perempuan itu merupakan tiang negara. Nah, kalau sebagai tiang negara berarti juga basis yang utama adalah keluarga. Perlu sekali sih kita peringatin. Hari Perempuan itu sangat penting untuk diperingati karena tanpa perempuan kita tidak ada. Contohnya ibu, tanpa ibu kita juga tidak akan lahir di dunia ini. Menurut saya perempuan itu sangat benar-benar dibutuhkan di dalam rumah tangga atau apapun, entah itu perempuan bekerja, perempuan yang ibu rumah tangga atau yang lainnya. Apalagi perempuan itu fondasi dalam rumah tangga, mendidik anak-anaknya, bagaimana anaknya nanti sukses atau tidak itu dari seorang ibu. Perempuan saat ini semakin rasional, percaya diri, self management semakin baik, semakin termotivasi untuk mencapai kemajuan. Perempuan semakin maju dengan adanya kesetaraan akses pendidikan. Perempuan saat ini sudah sangat luar biasa berkembang. Dunia sudah sangat welcome pada keberadaan perempuan itu sendiri. Nah, oleh karenanya ada masyarakat yang bertumbuh di sana, ada kebutuhan yang bertumbuh, ada keinginan yang terus bertumbuh, dan diikuti oleh adanya teknologi dan komunikasi yang luar biasa juga bertumbuh. Nah, kita nggak bisa diam begitu saja. Yang menjadi poin penting di sini adalah adanya well educated. Perempuan saat ini, di era yang sekarang ini sudah dalam taraf emansipasi. Jadi seorang perempuan sudah bisa bekerja apapun, dan juga sudah di era yang lebih modern ini, perempuan saat ini bisa berkarir, bisa bekerja seperti itu. Juga pendidikan sekarang lebih gampang mendapatkannya untuk yang lebih tinggi, dan itu setara dengan laki-laki untuk saat ini. Saya perempuan saat ini tuh juga mendukung di situasi apapun itu. Perempuan sekarang itu sangatlah kuat,
perempuannya kan sekarang sepertinya ya sangatlah membantu, Nomor satu. membantu Perempuan sebagai apa ya, ya, membantu pejuang juga. membantu suami, apalagi musim ini ya, musim apa, Saat ini COVID sangatlah ini ya, sangatlah harus bagaimana ya, harus kerjasama. kerjasama sama suami juga, karena pandemi ini sangat berkepanjangan juga. Perempuan saat ini sudah cukup mendapatkan kesempatan untuk berjuang mencapai kinerja yang paling baik, meskipun di sisi lain juga masih banyak perempuan yang belum beruntung mendapatkan kesempatan yang baik itu. Perempuan saat ini bisa dikatakan sudah lumayan baik kondisinya apabila dibandingkan dengan waktu yang lalu, karena perempuan sekarang ini bisa mengambil peran yang cukup strategis di dalam sektor publik maupun sektor domestik. Perempuan saat ini sudah sangat maju jika dibandingkan pada zaman dahulu. Misalnya saja kita tahu bahwa presiden kita ada yang perempuan, contohnya Ibu Megawati. Terus menteri-menteri di Indonesia juga banyak sekali yang perempuan. Jadi sudah sangat maju jika dibandingkan dengan zaman yang dahulu. Sudah ada. Walaupun saya ibu rumah tangga, saya juga bisa memberi kontribusi pada keluarga saya dan semangat pada anak-anak saya. Kesetaraan? Ya, sejauh ini berdasarkan kepada Global Gender Gap Index, ya, Indonesia berada pada posisi di 85, not bad, ya, dari 153 negara. Tidak jelek kalau menurut saya. Nah, sementara tentu saja ini tidak cukup begitu. Kenapa? Karena masing gender ini sangat terikat kepada masalah budaya. Nah, kembali bahwa budaya itu oleh karenanya harus terus-menerus diformulasikan menjadi yang ramah gender. Berkaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang ada sekarang, memang kalau dari kuantitas belum terlalu setara, tetapi kualitas bolehlah kita melihat ada gubernur, ada bupati, kalau itu bicara tentang eksekutif ya, bagaimana menjadi perempuan yang duduk di eksekutif. Tetapi kalau perempuan yang duduk di sektor-sektor lain, karena misalnya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, itu luar biasa. Atau di perdamaian misalnya, secara internasional orang yang memberikan kontribusi di perdamaian justru banyak perempuan, bahkan mendapatkan Nobel. Menurut saya kesetaraan di antara laki-laki sama perempuan kurang ya, karena saya sendiri ngerasain adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan kayak gitu, dimana perempuan walaupun bisa tapi kayak dibilang kamu loh perempuan kayak gitu. Bahkan untuk saya sendiri ya, saya kuliah itu masih dapat pandangan yang orang nanti juga jadi istri kayak gitu, nggak usah lah kuliah tinggi-tinggi kayak gitu, nggak usah lah ngejar S2 gitu. Padahal kan kita juga pengen gitu loh, kita juga pengen nunjukin kalau kita tuh mampu gitu, kita tuh punya pengetahuan yang lebih juga gitu, yang pengen kita kasih lihat loh sama orang kayak gitu. Tapi kita masih aja dibanding-bandingin sama laki-laki yang cari nafkah, laki-laki yang kayak gini kayak gitu. Di beberapa lini sudah ada kesetaraan, tapi masih belum semuanya, karena kita masih melihat di beberapa kasus di rumah tangga juga masih banyak penyiksaan terhadap perempuan. Tapi di sebagian lini banyak perempuan juga yang berdikari di mana-mana. Sebenarnya Kurang tahu lah seperti itu. iya, Kurang tahu. Kesetaraan relatif. Barangkali ada sektor-sektor yang perempuan sudah relatif setara dengan laki-laki, tetapi masih banyak juga yang ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, bicara persoalan
kesetaraan laki-laki dan perempuan itu ya relatif lah, tetapi sesungguhnya kita tahu bahwa di beberapa tempat itu posisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah bisa dilihat, tetapi di aspek-aspek yang lain itu juga masih perlu dibenahi, karena memang anggapan perempuan itu sebagai second class itu masih juga terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Kesetaraan gender. Islam mengajarkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki sejak abad 14 lalu. Firman Allah dalam Al-Quran menegaskan bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah itu adalah sama. Laki, perempuan, bangsa, keturunan, dan suku tidak akan membedakan bagaimana derajat manusia di hadapan Allah kecuali satu, yaitu nilai ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bangga sekali karena saya sebagai perempuan saat ini sudah mendapatkan apa yang saya rasakan. Dari pekerjaan saya sudah bekerja, dari seorang ibu saya juga sudah mendidik anak, dan juga saat ini pekerjaan saya juga saya sangat enjoy menjalani. Sangat bangga. Sangat jadi perempuan, kalau saya sendiri sangatlah bangga. Bangga lah. Sangat bangga sekali. Bangga jadi perempuan, bangga sekali. Apalagi saya anak pertama perempuan yang harus nopang adik-adik saya bangga banget. Saya jadi dilahirkan sebagai seorang perempuan yang juga ketika ibu saya sedih, saya bisa ngerti keadaannya karena ya saya kakak perempuan tertua kayak gitu. Perempuan Indonesia, kita harus bangga menjadi perempuan Indonesia. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita dilahirkan di bumi Indonesia dengan isinya berbagai etnik, berbagai budaya, yang itu memberikan pengayaan kita bahwa apa yang dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 gitu, bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, menciptakan laki-laki dan perempuan, itu kita semua pahami dan kita ikhlas menerimanya, dan kita jadi perempuan Indonesia harus bangga. Saya rasa itu, dan kita di tengah-tengah yang multikultural. Apakah bangga menjadi perempuan? Ya, tentunya selalu bersyukur dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki atau perempuan adalah satu hadiah dari Allah yang kita tidak akan bisa memilih. Namun, sebagai perempuan harus mengasah diri untuk bisa menjalankan peran dalam upaya takwa Allah, baik untuk sektor domestik sebagai manajer keluarga maupun peran kepemimpinan di sektor publik secara profesional. Perlu prioritas dalam membangun kapasitas kompetensi internal manajemen keluarga dan menyeimbangkan dengan peran kemanfaatan di sektor publik. Bangga, tentu saja kita bisa melakukan banyak hal sebagai perempuan kita, gitu ya. Nah, kalau dari sisi agama, ya, bahwa surga ada di telapak kaki perempuan. Rasulullah memberikan argumentasi untuk menghormati perempuan 3 kali di atas laki-laki. Ibumu, ibumu, ibumu. Sedangkan negara, konteks dari negara, ada ibu negara, bapak negara nggak ada. Lalu kita juga terbiasa dengan ucapan yang negara. Dan satu hal bahwa di masyarakat perempuan dikenal multitasking dan double burden. Apa-apa bisa. Itu luar biasa. Saya bangga menjadi perempuan karena saya bisa melakukan banyak hal dengan potensi diri saya. Kebetulan saya sebagai pendidik, jadi di dunia pendidikan itulah saya bisa melakukan banyak hal kaitannya dengan proses-proses mengoptimalkan potensi mahasiswa laki-laki dan perempuan secara baik. Di dalam kegiatan organisasi
saya juga bisa melakukan beberapa komunikasi, interaksi dengan organisasi dari berbagai daerah dan wilayah. Pada komunitas keilmuan, saya juga bisa melakukan interaksi yang cukup baik antar teman di komunitas keilmuan, sehingga tidak ada jarak yang tegas, tidak ada ruang yang tegas yang membatasi kita untuk melakukan komunikasi di bidang keilmuan. Oh, saya sangat bangga sebagai perempuan. Kenapa? Saya memperoleh kesempatan untuk meraih eksistensi saya sebagai seorang pendidik. Saya bisa memperoleh kesempatan yang sama dengan para pendidik laki-laki, ya, untuk mengembangkan keilmuan, mengaktualisasikan dalam proses belajar mengajar, termasuk juga di dalam research dan publikasi ilmiah. Apa ya yang harus saya katakan? 3 kata untuk perempuan ya. 3 kata tentang perempuan: hebat, kuat, terus bisa jadi pemimpin. Perempuan adalah sosok yang menyenangkan, membahagiakan, menguatkan, dan memacu. Perempuan itu harus smart. Perempuan itu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang ada, dan dia harus smart. Perempuan harus smart, kreatif, dan struggle. Perempuan kuat, hebat, dan mandiri. Hebat, kuat, tiang negara. 3C. Cantik, cerdas, dan tetap ceria. Karena 3 kekuatan itu ada di dalam pikiran kita, maka itu menjadi energi positif. Jangan merasa jelek, jangan merasa bodoh, dan jangan selalu sedih. Karena kita juga tahu cantik, cerdas, ceria itu membuat energi kita. Dengan diperingatinya Hari Perempuan Internasional, diharapkan para perempuan akan lebih termotivasi, mengkayakan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan terkait dengan peran strategis para perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam keluarga, perempuan adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Selayaknya menjadi guru, perempuan harus bisa menjadi model atau panutan anak-anaknya, sehingga akan tercipta generasi yang unggul, yang berkualitas untuk negeri tercinta ini. Dalam masyarakat, perempuan adalah mediator. Jadi perempuan harus bisa memediasi hubungan anak dengan anak, anak dengan orang tua, atau dengan anggota keluarga yang lain, atau dengan masyarakat sekitarnya, sehingga akan tercipta suatu kehidupan yang aman, nyaman, yang mana akan mendorong suatu ketahanan keluarga. Dalam kehidupan bernegara, perempuan adalah tiang negara. Kuatnya suatu negara, suatu bangsa tergantung dari generasi mudanya. Tiada generasi muda yang kuat tanpa perempuan atau ibu yang kuat. Selamat Hari Perempuan Internasional. Perempuan sehat, perempuan kuat, perempuan smart.